Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih di bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu bab perintah untuk melakukan yang baik, artinya memerintahkan kepada kebajikan dan melarang dari perbuatan mungkar. Pada pasal pertama, yaitu penting dan utamanya prinsip perintah atau memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar, serta akibat buruk dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lanjutan dari pembahasan ini, berkata Ibnu Aliyah rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan perkataan Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah. Beliau mengatakan, ma faqa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ashaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi shaumin wala shalah, walakin bi syai'in kana fi qalbihi, fa innal ladzi kana fi qalbihi al-hubbu lillah wan nasihatu fi khalqihi. Dinukil dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata Abu Bakar Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, ma faqa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi shaumin wala shalah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah beliau mengungguli sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan amalan salat ataupun puasa. Akan tetapi beliau mengungguli, yaitu mengalahkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyai'in kana fi qalbih, dengan sesuatu yang ada di hati beliau. Apa yang ada di dalam hati beliau? Berkata Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah, alladzi kana fi qalbihi al-hubbu lillahi azza wa jalla wan nasihatu fi khalqihi. Hal yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengalahkan, mengungguli sahabat-sahabat Nabi yang mulia lainnya, yaitu karena sesuatu yang di dalam hatinya, yaitu kecintaannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. yakni beliau mencintai segala sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat jelas sekali bagaimana ketika saudara sepupunya yang disantuni, yaitu Mistah itu, ia sampai berkhianat, ikut menyebarkan atau terkena fitnah, ikut menyebarkan fitnah hadithul ifki. Padahal ia selalu disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, sampai beliau sempat bersumpah. Namun ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hendaknya orang-orang yang diberi keluasan, kelapangan rezeki untuk tidak bersumpah dengan tidak memberi ulil kurba, kaum kerabatnya, orang-orang fakir, miskin, ibnu sabil dan seterusnya. Yang kemudian Allah tutup ayat itu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Yakni
dengan engkau memaafkan kesalahan saudaramu yang berbuat salah kepadamu, dengan tetap menjaga hubungan baik, dengan memberikan pemberian yang biasa kamu berikan kepadanya, Allah menjanjikan ampunan baginya. Maka ketika ayat ini turun dibacakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, bala ya Rabb, tentu ya Rabb, aku ingin kalau dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena beliau mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada perintah dari Allah untuk tetap memberikan santunan kepada saudara sepupunya ini, padahal telah menyakiti hati beliau dan keluarga beliau. Tapi karena beliau juga seorang sahabat yang mulia, yang terjatuh kepada kesalahan, yang kemudian bertaubat dan Allah mengampuni, maka Abu Bakar pun memaafkan. Dan banyak lagi, termasuk banyak budak-budak dari kaum muslimin yang mereka berada di dalam kekuasaan tuan-tuan dari orang-orang Quraisy, yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tanpa mengharapkan sesuatu pun imbalan dari mereka. Sampai ketika suatu saat pernah Abu Bakar meminta kepada Bilal untuk melakukan ini dan itu. Kemudian Bilal mengatakan, apakah engkau menyuruhku karena engkau dulu membayarku, yakni membeliku? Kalau engkau dulu memberiku karena untuk itu, maka aku akan lakukan. Tidak. Sudah, lakukan apa yang tidak kau lakukan. Karena maksud Abu Bakar di situ meminta sesuatu, yakni kerelaan dari Bilal bin Rabah. Namun Bilal bin Rabah memiliki keinginan tertentu tersendiri, ingin melakukan apa yang beliau inginkan. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala tidak memaksa sedikit pun. Dan ketika disinggung mengenai pembebasan dirinya, beliau langsung takut kalau apa yang beliau lakukan itu bukan karena Allah. Disinilah di dalam hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu al-hubbu lillah, kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan poin kedua yang ada di dalam diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang menyebabkan beliau unggul di atas sahabat Nabi yang lainnya, sebagaimana kita maklumi bahwa kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir seperti khalil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja Allah tidak menjadikan Nabi sebagai khalilnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la takhattu Abu Bakrin khalila, niscaya aku sudah menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Menunjukkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang begitu tinggi di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka bersepakat bahwa manusia terbaik setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam yang terutama dan pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Oleh karena itu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah bagi mereka, yakni karena disebutkan keutamaan Bakar. Dan keutamaan itu diantaranya satunya lagi, yaitu an-nasihatu fi khalqi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala tulus beliau di dalam memberikan nasihat kepada umat, yakni tidak sedikit pun beliau tercenderung kepada apa, sehingga ketika beliau menetapkan kebijakan tanah Khaybar semuanya untuk umat dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun saat itu hampir berhadapan dengan Fatimah radhiyallahu taala anha bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menganggap itu adalah bagian dari diri beliau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak berani mengambil keputusan selain itu. Dan ketika itu beliau lebih memilih pingin mundur jadi khalifah daripada harus berhadapan dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanggung kesedihan yang luar biasa. Akan tetapi Umar bin Khattab dan juga sahabat-sahabat lainnya, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an, tetap mendorong Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak mundur dari kekhalifahannya. An-nusulillah, beliau tegas melakukan semua amar ma'ruf nahi munkar karena Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun kadang berkesalahpahaman karena ijtihad yang dimaklumi, yang dimakfu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza. Maka di sini bahwa keutamaan Abu Bakar karena diantaranya tadi kecintaan karena Allah dan karena amar ma'ruf nahi munkar yang tulus.
Di sini juga memberikan isyarat bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan amalan yang sangat tinggi yang bisa mengangkat derajat seseorang kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berikutnya diriwayatkan dari Wahib ibnul Wird atau ibnul Wardi rahimahullahu taala. Beliau berkata, laki alimun aliman huwa fauqahu fil ilmi. Ada seorang alim yang menemui orang yang alim yang lebih alim dari dirinya. Yang lebih alim dari dirinya. Lalu beliau bertanya kepadanya, yarhamukallah. Beliau meminta nasihat. Ini orang yang alim meminta nasihat dari orang yang lebih alim dari dirinya. Tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih hebat, tetapi dia datang meminta nasihat kepada orang alim ini. Beliau katakan, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maladhi ukhfi min amali. Apakah amalan-amalanku yang harus aku sembunyikan? Apakah amalan-amalanku yang harus aku sembunyikan? Ini minta nasihat. Kemudian beliau berkata, qala ma yudhannu bika annaka lam ta'mal hasanatan qattu illa ada'a faraid. Yakni yang harus kamu sembunyikan yaitu amalan-amalan yang sehingga orang mengira engkau tidak mengerjakan kecuali amalan fardu saja. Yaitu semua amalan-amalan di luar fardu sembunyikan. Maknanya itu. Sehingga orang sampai memandang engkau ini enggak pernah berbuat kebajikan selain amalan fardu. Zakat yang wajibnya yang tampak, salat 5 waktunya yang tampak. Sampai ada ulama-ulama dahulu, kalau tidak salah diantaranya Sa'id Ibnu Musayyib, kalau tidak salah diceritakan bahwa beliau Sa'id Ibnu Musayyib selama 40 tahun tidak pernah sholat sunnah di masjid kecuali sekali. Itu seingat saya beliau, yaitu beliau selalu mengerjakan sholat-sholat sunnahnya di rumah. Kalau kita sudah niat itu, biasanya pulang ada urusan lain, lupa gak sholat. Akhirnya mendingan daripada tidak sholat, ya kita sholat di masjid. Karena berulang kali, coba hari ini, hari lusa, esoknya terus gitu. Ini kalau diterus-teruskan gak pernah sholat qobliyah wala ba'diyah. Allahu Akbar. Karena dha'ful iman yang ada di kita. Yakni yang tampak hanya amalan wajib. Sehingga kalau sholat, ya sholat fardu yang 5 waktu yang kelihatan di masjid. Karena memang amalan fardu gak boleh disembunyikan. Gak boleh disembunyikan. Karena kalau disembunyikan nanti orang memandangnya kita gak kena kelihatan sholat di masjid, munafik nanti dituduhnya. Kalau amalan sunnah tidak akan disebut itu. Kemudian juga puasa, seperti yang pernah kita kisahkan dahulu, bagaimana para salaf mereka bertahun-tahun puasa sampai keluarganya pun tidak tahu, jangankan orang lain, istrinya yang mendampinginya setiap hari tidak tahu. Itulah keikhlasan mereka. Pagi dikasih bekal untuk sarapan, dia untuk berangkat kerja, di tengah jalan disedekahkan kepada orang fakir miskin yang membutuhkan. Pulang nanti ketika berbuka dan makan bersama dengan istri di rumah. Sehingga taunya tiap hari tidak puasa, tapi sebenarnya dia puasa. Allahu Akbar. Qiyamul Lail, bagaimana kita telah membaca kisah para sahabat dan para salaf. Mereka melakukan Qiyamul Lail. Istrinya dilela legung, dihibur sampai tertidur lelap. Kemudian dia bangun sampai fajar. Dan itu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, istrinya hampir-hampir tidak tahu. Mungkin sekali 2 kali tahu, kemudian setelah itu membiarkan. Artinya dia berusaha menyembunyikan amalan sampai-sampai orang terdekatnya tidak mengetahui. Ini keutamaan itu. Kemudian beliau bertanya lagi, orang yang alim ini bertanya kepada orang yang lebih alim lagi, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu.
Faman ladzi u'lin min amali, lalu apakah amalan yang boleh aku tampakkan, yang boleh aku lakukan dengan terang-terangan? Qala, maka jawab orang yang lebih alim ini, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amalan yang harus kamu lakukan dengan terang-terangan amar ma'ruf nahi munkar. Berat. Melihat orang berbuat mungkar, kita harusnya tegas mengatakan, jangan kau berbuat mungkar, meskipun dengan bahasa yang halus. Kita ini lebih banyak tidak enaknya. Ada orang melakukan kemungkaran, kita sudahlah, nggak apa-apa, yang penting kita tidak. Sehingga kita selalu menjadi golongan ad'aful iman. Ada orang mestinya harusnya diluruskan, diajak kepada kebaikan, kita pun tidak ngajak kepada kebaikan. Kita kadang ngurusin diri kita sendiri. Wah, saya ngurusin diri saya aja sendiri, belum bisa, belum beres ngurusin orang lain. Akhirnya nggak pernah kita ngajak kepada yang ma'ruf. Ya Rabbana, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Apa alasannya? Kata orang alim ini, yang lebih alim dari saudaranya ini, fa innahu dinullahi alladzi ba'atsallahu bihi anbiya'ahu ila ibadihi. Karena prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini adalah agama Allah. Agama Allah yang Allah mengutus para nabinya kepada hamba-hambanya, yaitu membawa misi amar ma'ruf nahi munkar. Tanpa amar ma'ruf nahi munkar, pertama, agama ini gak akan tegak di zaman Nabi. Bagaimana Nabi mau menegakkan tauhid kalau beliau tidak mengajak mereka untuk menyembah Allah dan melarang mereka dari menyembah sesembahan selain Allah? Bagaimana kita di zaman ini tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Ya akibatnya agama ini ketika sudah bercampur dengan kebid'ahan, dengan kesyirikan, dengan kesesatan, kemunafikan, kita diam. Dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan juga yang lain, Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya, bahwa ketika amar ma'ruf nahi munkar itu hilang dari satu kaum, maka ancaman ammahumul adab, ancaman siksaan merata di umat itu nyata. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa suatu umat ketika mereka melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan, Allah akan timpakan azab yang menimpa mereka semuanya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, ya Rasulullah, bukankah di tengah mereka ada orang-orang yang soleh? Iya, dan mereka pun ikut kena. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Akan tetapi mereka juga tertimpa musibah bencana yang Allah timpakan, yang ditujukan kepada orang-orang yang zalim, yaitu karena kemaksiatan, dan merata terkena semua kepada kaum itu, termasuk orang alimnya, karena mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan bahkan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar di satu kaum, maka akan menyebabkan agama itu tidak terjaga lagi dari keaslian dan kemurniannya. Ketika setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri, kemudian kemasukan, ada kebid'ahan, ada kesyirikan, ada kekufuran masuk ke dalam amalan-amalan umat, dan kita diam, kemudian kita mati, lalu tidak ada orang yang mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Mungkin orang yang meninggal itu dia membenci dengan hatinya sehingga dia menjadi ad'aful iman, selemah-lemah iman tapi selamat. Tapi dia meninggalkan kaumnya, umatnya, keturunannya dalam keadaan sudah tidak mengenali mana yang hak dan mana yang batil. Disebabkan karena amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan. Wa qad ijtama'al fuqaha ala qauli Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Para fuqaha, para ulama, mereka bersepakat membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni beliau mengatakan, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ini juga kisah Allah terhadap diri Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang ini juga menjadi kesepakatan bahwa itu juga perkataan setiap para nabi.
Atau juga perkataan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah telah menjadikanku dipenuhi dengan kebaikan dimanapun aku berada. Kemudian ditanyakan, wa ma barakatuhu tilka, apa keberkahan yang ada pada Nabiullah ini? Orang yang alim ini berkata, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar aina makan. Keberkahan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau senantiasa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dimanapun beliau berada. Maka maknanya siapa yang ingin diberkahi oleh Allah di semua kehidupannya, maka dia harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Keberkahan ini artinya diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya, sehingga ia memperoleh kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan yang mulia. Ini ada di dalam ensiklopedia Ibnu Abid Dunya. Maka di sini poinnya yang dikatakan oleh Wuhaib Ibnu Wird rahimahullah di sini, ini dia disebutkan siapa orang yang lebih alim ini, bisa jadi diri beliau, bisa jadi diri beliau, tapi beliau menyamarkan dengan mengatakan ada orang yang alim datang kepada orang yang lebih alim darinya, atau yang bertanya itu bisa saja diri beliau sendiri yang bertanya kepada orang yang lebih alim dari gurunya. Wallahu ta'ala. Tapi beliau di sini mengatakan bahwa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, bahwa orang mengatakan bahwa satu amalan yang dibolehkan untuk amal saleh yang boleh ditampakkan, diperlihatkan selain sholat, yaitu selain ibadah fardu, yang kedua yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Seperti juga perkataan yakni para salaf mengenai sedekah wajibah dengan sedekah tatawu. Sedekah wajibah yaitu zakat. Apakah ini harus ditampakkan ataukah disembunyikan? Mana yang lebih utama? Sebagian mengatakan dalam kondisi di zaman kita sekarang ini, di mana orang suka kadang membuat fitnah, sehingga nanti mengatakan si fulan yang kaya raya itu tidak mengeluarkan zakat, yang nanti akan menimbulkan fitnah, sehingga membiarkan umat bersuudzon kepada saudaranya. Maka dalam kondisi seperti itu, maka mengeluarkan zakat yang wajib itu dianjurkan terang-terangan, dengan tetap menjaga keikhlasan, karena itu suatu yang wajib. Bukan tujuannya supaya dipuji, atau meskipun dia hanya menampakkan pada sebagian zakat yang dia berikan terang-terangan, dan sebagian besar lainnya dia sembunyikan, hanya semata-mata agar tidak membuka jalan bagi orang-orang berbuat dosa, yaitu berprasangka buruk terhadap dirinya, bukan karena ingin dipuji. Itu tujuannya. Karena kalau di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala mereka saling menyembunyikan amalan, sehingga hal itu dianjurkan menyembunyikan amal di kondisi seperti di zaman para sahabat dan zaman-zaman salafus saleh, maka tidak mengapa seseorang menyembunyikan amal solehnya termasuk zakatnya. Nah, dan kemudian yang terpenting tadi adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian diriwayatkan dari Ad-Dhahhak rahimahullahu taala, beliau berkata, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari min faraidillahi tabaraka wa taala. Ad-Dhahhak rahimahullah, seorang imam di kalangan tabi'in, beliau mengatakan amar ma'ruf nahi munkar termasuk salah satu amalan fardu yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau ambil mengatakan sekiranya dibolehkan menambahkan sesuatu dari rukun iman yang 6, maka rukun iman yang ketujuhnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Karena begitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar.
Kemudian juga diriwayatkan dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kana yuqalu innallaha la yu'adzibul 'amata bi dzambil khassah walakin idza 'amilal munkara jiharan istahaqqul uqubata kullahum. Ini yang kita singgung tadi. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kana yuqal, pernah dikatakan, yakni di kalangan salaf, di kalangan para sahabat, sesungguhnya Allah tidaklah menyiksa umum dengan sebab dosa khusus, tidak menimpakan azab kepada seluruh umat karena perbuatan dosa sebagian manusia. Akan tetapi apabila umilal mungkaru jiharon, apabila perbuatan mungkar telah dilakukan secara terang-terangan, istahaqul uqubata kullahum, maka azab itu akan ditimpakan kepada seluruh umat di kaum itu. Artinya azab itu berhak untuk ditimpakan kepada seluruh kaum itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah, yaitu musibah, bencana, azab yang tidak Allah timpakan secara khusus untuk orang-orang yang berbuat zalim saja dari kalangan mereka. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah maha keras siksanya. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, sehingga yang terjadi perbuatan mungkar dilakukan secara terang-terangan. Kalau di satu kampung ada orang yang melakukan perbuatan nista zina misalnya, naudzubillah min dzalik, kemudian orang-orang di kampung itu mendiamkannya, sudahlah nggak usah ikut urusan orang lain, itu bisa-bisa satu kampung itu terkena azab Allah karena membiarkan kemungkaran terjadi. Yaitu dilakukan terang-terangan, bisa saja maksudnya orang melakukan dan diketahui oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau melakukan terang-terangan itu, misalnya orang zina di tengah jalan, itu suatu hal yang kejadiannya hampir sulit, hanya di negeri kafir saja. Tapi kalau seseorang membiarkan mengetahui ada satu orang yang di situ keluar masuk, laki perempuan, bukan suami istri, di satu rumah, dan mereka tidak keluar kecuali setelah paginya misalnya, maka pertanda tidak mungkin itu melakukan kejahatan. Ketika umat di sekitarnya diam dan tidak mempermasalahkan, naudzubillah, bisa saja Allah timpakan azab yang merata di kaum itu. Maka di sini peranan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk salah satu pencegah terhadap timbulnya bencana secara menyeluruh di suatu kaum. Dan itu juga yang terdapat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang berbicara bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Hazzan rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ba'athallahu malakaini ila ahli qaryatin an dammiraha biman fiha fawajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjidin fa'amida ahaduhuma ila Allah azza wa jalla faqala ya Rabb inna wajadna fiha abdaka fulanan yusalli fi masjidihi faqala Allah azza wa jalla dammiraha wa dammirahu ma'aha fa innahu ma ma'ara wajhahu fiyya qattu. Abu Hazzan rahimahullahu ta'ala beliau berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dua malaikat ke penduduk suatu negeri.
yang Allah memerintahkan dua malaikat ini, binasakanlah negeri itu berserta dengan semua yang tinggal di negeri itu. Lalu dua malaikat ini mendapati di negeri itu ada seorang lelaki yang ia berdiri sholat di masjid, di suatu masjid atau di masjidnya. Maka salah satu dari malaikat ini segera menemui Allah dengan sengaja, menemui Allah Azza wa Jalla. Lalu ia berkata, wahai Rabbku, sungguhnya kami menemukan di negeri ini seorang hambamu, si fulan yang dia sholat di masjidnya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, dammiroha wa dammirahu ma'aha. Binasakan negeri itu, dan bersamaan dengan binasanya negeri itu, binasakan pula dia bersama dengan negeri itu. Fa innahu ma'ara wajhahu fi yaqatu, karena sungguhnya dia tidak pernah menunjukkan wajahnya marah karena aku sekalipun. Yakni ketika dia tidak murka dengan kemaksiatan yang terjadi di negeri itu, apapun kemaksiatannya termasuk kebid'ahan, ketika ia membiarkan kebid'ahan, merelakan kebid'ahan, ya Allah, bagaimana kalau seandainya itu menimpa kepada kita? Semoga Allah mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Ketika kemaksiatan itu terjadi dan dibiarkan kita beribadah, kemudian kita sholat, dan itu pun tidak dapat mencegah azab Allah menimpa negeri itu, termasuk kita yang di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar bila ditegakkan, termasuk ia yang menahan murka Allah Subhanahu wa ta'ala kepada negeri dan kaumnya yang ada di dalamnya. Maka ketika di satu negeri, di satu kaum sudah tidak ada lagi yang beramar ma'ruf dan menahi mungkar, na'udzubillah, bagaimana kalau Allah timpakan itu seperti yang dikabarkan oleh Abu Hazzan rahimahullahu ta'ala. Kemudian diriwayatkan dari Ibrahim bin Amr as-San'ani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, awhallahu azza wa jalla ila Yusha' bin Nun, anni muhlikun min qaumika 40 alfan min khiyarihim wa 60 alfan min shirarihim. Qala ya rabbi haula'il ashrar ma balul akhyar? Qala innahum lam yaghdabu li ghadabi wa kanu yu'akilunahum wa yusharibunahum. Kata Ibrahim bin Amr as-San'ani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Yusha' bin Nun alaihi salam, yang di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Yusha' bin Nun alaihi salam, anni muhlikun min qaumika 40 alfan min khiyarihim. Kata Allah, sungguhnya aku akan membinasakan 40.000 orang terbaik dari kaummu. Orang-orang yang baik, 40.000 orang-orang yang baik di kaummu. Wasittina alfan min syirarihim, dan 60.000 orang-orang yang jelek dari kaummu. Maka berkata Yusha' bin Nun alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi haula'il ashrar ma balul akhyar? Ya Rabbi, wahai Rabbku, iya, kalau 60.000 yang jelek, yang mereka ini jahat, pelaku maksiat, itu maklum. Lalu bagaimana dengan 40.000 orang-orang yang baik itu? Ini bukan hanya satu, ini 40.000 di situ yang baik. Maknanya perimbangannya sekitar 60 banding 40%. Yang maknanya masih hampir seimbang, hanya lebih banyak 10% atau lebih banyak 20%. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum lam yaghdabu li ghadabi. 40.000 ikut dibinasakan oleh Allah karena mereka tidak murka karena kemurkaan Allah Azza wa Jalla, yaitu tidak memurkai apa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh 60.000 dari kaumnya.
Wa kanu yu'akilunahum wa yusyaribunahum. Ia makan bersama dengan mereka yang 40.000 itu, makan bersama dengan mereka yang 60.000, minum bersama dengan mereka, yakni membiarkan kemaksiatan yang mereka lakukan dan tidak menjauhi, apalagi melarangnya. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini pasal pertama, wa insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan, yaitu pasal kedua dari bab ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Allahu akbar. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Amr al-San'ani rahimahullahu ta'ala, yaitu ketika di satu umat itu kemaksiatan apapun bentuknya, baik itu dari kesyirikan, kebid'ahan ataupun kemaksiatan, yaitu pelanggaran syariat, ketika terjadi tengah satu kaum dan dibiarkan terjadi dan tidak diingkari meskipun sekecil-kecil pengingkaran, yaitu dengan hati, seperti yang disyaratkan di sini, karena wa kanu yu'akilunahum wa yusyaribunahum, yaitu mereka makan bersama, minum bersama dengan para pelaku maksiat, maka hilanglah wala dan bara di dalam hatinya, dan itu yang menyebabkan jatuhnya atau turunnya murka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah min kulli su'in wa syarr. Sekarang bab kedua. Ini bab yang juga penting. Kalau yang pertama mengenai penting dan utamanya amar ma'ruf nahi munkar serta ancaman keburukan yang terjadi ketika orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar.
Sedangkan di sini adalah adab-adab dan kewajiban-kewajiban bagi orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum memasuki kepada riwayat-riwayat tentang hayatus salaf dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini, adab-adab dan kewajibannya, kita akan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkaitan dengan fikih adab dan wajiban dari amar ma'ruf nahi mungkar bagi orang yang melakukannya. Dikatakan oleh beliau, fala budda minal ilmi bil ma'rufi wal munkar wat tamyiz bainahuma. Maka orang yang mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dia wajib memiliki ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Wat tamyiz bainahuma, dan dia harus bisa membedakan dalam hal-hal yang terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wala budda minal ilmi bihalil ma'muri wa halil manhi. Dia juga harus berilmu, harus mengetahui keadaan orang yang diperintah dan orang yang dilarang. Keadaan orang yang mau diperintah itu seperti apa? Keadaan orang yang mau dilarang dari kemungkarannya itu seperti apa? Ini harus diketahui. Wa minas shalah ayyati bil amri wan nahyi ala siratil mustaqim. Dan di antara hal yang baik, yaitu seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya ia menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar di atas jalan yang lurus, yaitu memegangi ilmu. Wa huwa aqrabut turuqi ila husulil maqsudi. Dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di atas jalan yang lurus merupakan jalan terdekat, cara paling dekat untuk bisa sampai kepada tujuan. Yakni kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar namun tidak didasari ilmu, dikhawatirkan bukan mendatangkan maslahat tetapi bisa mendatangkan mafsadat. Sedangkan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu menghilangkan kerusakan dan mendatangkan maslahat. Wala budda fi dzalika minar rifqi. Di antara hal yang patut dimiliki orang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu memiliki kelemah lembutan. Ini yang berat. Memiliki kelemah lembutan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, maka ar-rifqu fi syai'in illa zanahu wala kana al-'unfu fi syai'in illa syanahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ar-rifqu fi syai'in, selama kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, zanahu, maka sesuatu kelemah lembutan itu akan mengindahkan sesuatu itu. Sesuatu apa saja yang di situ dibarengi dengan kelemah lembutan maka akan menjadi indah. Wa ma kana al-unfu fi syai'in illa syanahu, dan tidaklah suatu kekerasan itu ada pada sesuatu melainkan akan menjelekkan, meskipun hakikatnya dia baik. Dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, namun ketika dilakukan dengan cara keras maka menjadikan amar ma'ruf yang indah itu menjadi jelek. Sehingga kadang-kadang sebutan amar ma'ruf nahi mungkar itu menyebabkan orang mendengarnya saja sudah menjauh, karena terkesan amar ma'ruf nahi mungkar adalah bentuk kekerasan kesannya. Padahal sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak selalu dilakukan dengan kekerasan. Mungkin pada satu keadaan tertentu perlu dengan sikap keras, tapi bukan kekerasan. Sikap keras di sini adalah makna dengan ketegasan.
seperti ketegasan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengambil keputusan-keputusan hukum terhadap kaum Yahudi ketika mereka melakukan pelanggaran perjanjian, dari mulai mengusir mereka dari negeri Madinah dengan meninggalkan harta mereka kecuali hanya yang mereka butuhkan saja sekecilnya. Ini kalau dipandang dohirnya seolah-olah pengusiran itu seolah-olah sesuatu yang jelek, tetapi sungguhnya di syariat Allah tidak. Nah, orang yang tidak memahami syariat Allah akan memandang sikap keras pada Islam, seperti juga penegakan potong tangan pada pencuri misalnya. Orang selalu memandangnya negatif, padahal di balik itu ada hikmah. Wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Karena sungguhnya di dalam penegakan kisos itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang mereka memiliki akal yang sehat, yang bersih. Cuman kadang-kadang orang melihat statement seperti itu dianggap sikap keras, fundamentalisme, ekstremistis dan seterusnya. Sementara dia melupakan aspek-aspek maslahat yang ada pada penegakan syariat-syariat seperti itu. Karena orang pembunuh kalau dibiarkan hanya di penjara sekian tahun, dia keluar akan membunuh lagi dan tidak jera. Tapi kalau divonis mati, maka dia akan bertaubat. Dan bila dia ridho dengan hukuman mati, maka dia diampuni dosanya dan masuk surga. Karena syariat Islam itu ketika menerapkan hukum potong tangan, hukum cambuk, hukum mati ataupun hukum rajam, itu dibarengi dengan dasar hukum yang menginginkan pelakunya bertaubat dan dia kemudian diampuni dosanya dan masuk surga. Seperti seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW yang dia mengaku telah berbuat zina dan minta disucikan dengan ditegakkan hukum rajam atas dirinya. Dan tidaklah pelaksanaan itu dilaksanakan pada pertama kali dia meminta, tetapi setelah 4 kali dia datang, baru kemudian Nabi SAW memastikan bahwa dia yang mengatakan ini orang yang tidak hilang akalnya, dan bukan orang yang putus asa, dan bukan orang yang tidak ibadah, dan bukan orang yang dalam keadaan mabuk. Maka setelah diketahui ia dalam kondisi baik, maka baru kemudian ditegakkan hukum rajam itu pada dirinya atas permintaannya, menunjukkan kesadarannya yang tinggi terhadap makna taubat. Yang kemudian disusul wanita yang menjadi pasangan zinanya. Sahabiah mulia ini lebih dahsyat lagi, dia mengatakan yang di dalam kandunganku ini adalah hasil hubunganku dengan dia. Maka jangan engkau memungkiriku ataupun menolakku, menolak permintaanku, karena artinya yang tidak ada alasan lagi bagi Nabi untuk menolak permintaan diri beliau, karena beliau adalah pasangan dari sahabat Nabi yang sudah ditegakkan hukum rajam padanya. Maka diperintahkannya ia menjaga rahimnya, menjaga anak janinnya sampai lahir. Setelah lahir dibawa kepada Nabi, ini ya Rasul sudah lahir, tunggu sampai dia tidak lagi menyusumu dan sudah makan roti. Setelah dia bisa makan roti dan tidak lagi menyusu, ya Rasulullah, dia sudah makan roti, dia sudah tidak lagi menyusu saya. Maka Nabi SAW menyerahkan siapa yang akan merawat anak ini. Saya ya Rasulullah, seorang sahabat yang mengatakan. Maka diambilnya dan diberinya roti untuknya. Lalu kemudian ditegakkan kisos atas diri wanita mulia ini. Dia berbuat zina, tapi dia mulia. Ketika Khalid ibnu Walid radhiyallahu ta'ala melempar dengan batu yang agak besar, kemudian menyebabkan wanita itu memuntahkan darah dan mengenai dirinya, Khalid sempat mengatakan dengan kata-kata yang kasar, yang Nabi SAW mengatakan, mahlan ya Khalid,
Sabar, tenang wahai Khalid. Innaha laqad tabat law qussimat ala ahli Madinah lakafathum. Wanita ini telah bertobat yang nilai tobatnya sekiranya dibagikan kepada seluruh pendosa di penduduk negeri Madinah ini dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Lihat hikmah daripada penegakan syariat seperti ini. Bukan seperti yang ada dalam benak orang-orang yang sekuler ataupun orang-orang yang condong kepada pemikiran-pemikiran orang orientalis, musuh-musuh Islam, yang mengatakan bahwa penegakan syariat, hukum mati dan sebagainya itu merupakan tindakan keji karena mereka tidak mengetahui asas daripada ajaran syariat ini yang tujuannya adalah kehidupan akhirat dan bukan kehidupan dunia. Jadi dia meninggal di dunia tapi sungguhnya dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW juga bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha penuh kelemah lembutan. Rafiq, ini salah satu nama Allah. Yuhibbur rifqa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai, menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Semua urusan bila dibarengi dengan kelemah lembutan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala alaihimur rifqa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bila mencintai sebuah rumah tangga, maka Allah akan tanamkan di dalam rumah tangga itu sifat kelemah lembutan. Tapi tadi yang kita harus ingat bahwa kelemah lembutan tidak berarti harus menghilangkan ketegasan untuk tetap berpegang kepada tuntunan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini seringkali memecah dua sisi yang ada di dalam Islam, sikap lemah lembut dan sikap ketegasan di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Sekiranya Fatimah putri Muhammad radhiyallahu anha wa sallallahu alaihi wasallam, ia mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Satu penetapan hukum yang tidak didasari karena radikalisme, ekstremisme, fundamentalisme dan kekerasan, dan bukan. Akan tetapi sebuah hukum yang dilandasi dengan keadilan, yaitu pelaksanaan syariat Allah yang memiliki hikmah yang agung untuk menunjukkan keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam penegakan syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang bulu. Dan itu dilakukan oleh orang-orang baik dari umat ini. Maka tadi kelemah lembutan itu adalah sifat yang harus dimiliki bagi seseorang dai, bagi seseorang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak harus dai, siapapun yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia harus memiliki sifat ar-rifqu, kelemah lembutan, kasih sayang. Wabil mu'minina ra'ufur rahim, dan Rasulullah SAW itu sangat lemah lembut dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Wala budda aidan ayyakuna haliman saburan 'alal adza. Seorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar
Yang mau menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar juga harus memiliki sifat halim. Halim ini juga santun, sabar, lemah lembut, hati-hati, tidak gegabah, tidak terburu-buru, tidak pendendam, bijak, cerdas, cermat. Ini makna halim itu sangat dalam, sangat luas, meliputi banyak aspek sifat-sifat utama dalam akhlak. Itu halim. Dan Nabi Ibrahim itu wakana Ibrahim haliman, awwahun halim dan sebagainya. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang kelemah lembutan dan kesantunan dari Nabiullah Ibrahim. Dan juga saburan alal adza. Nabi Ibrahim orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu juga adalah orang yang sabar di dalam menghadapi cobaan-cobaan, gangguan-gangguan dan sikap-sikap yang tidak baik. Dicaci, dibenci, diomongi, itu hal yang pasti terjadi pada orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini sebab itu kadang-kadang kita nggak berani melakukan nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf biasanya masih bisa, meskipun berat tapi masih mending. Tapi kalau nahi mungkar itu berat. Ya Allah, ngelihat ada orang ngumpul main gaple, main remi, kita kenal, kira-kira kita lewat, berhenti nyampein enggak? Ya Allah, mendingan ini buat ngaji. Itu kan kalimat benar dengan lembut. Tapi itu berat, tidak setiap kita mampu. Bahkan mungkin saya sendiri tidak bisa melakukan hal itu. Tapi sesungguhnya ini amalan yang sangat mulia. Kenapa tadi konsekuensinya kita akan dibenci, akan dicaci, akan dijauhi, dan tidak ada lagi sehingga alasan kita biasanya nanti kalau saya tegur dia nggak mau ngaji lagi. Kita ini masih banyak pertimbangan alasan yang dibuat-buat. Sesungguhnya katakan nggak mampu, itu yang kita miliki. Masih takut dibenci sama manusia. Ya Rabbana. Fala budda ayyahsalallahu adza. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pasti mendapatkan gangguan. Fa in lam yahlum wa yasbir kana ma yufsid aksar mimma yuslih. Kalau orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak mau bersikap santun, yaitu penyabar, lemah lembut, pemaaf. Kalau tidak punya sifat ini, begitu negur dibalas balik kenceng dah. Sifat aslinya jadi sifat kerennya juga. Meskipun tadinya berniat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar lillah, ketika nanti dibalas dengan sikap tidak baik, kadang-kadang munculnya itu syaitan kita. Sehingga akhirnya apa? Keburukan yang timbul lebih besar daripada kemaslahatan yang diinginkan. Ya Allah. Maka belajar amar ma'ruf nahi mungkar, ilmu amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan sekedar ilmu yang mau disampaikan atau yang mau ditegakkan, tetapi ya ini perangkat-perangkat untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini yang sangat berat, yang harus kita pelajari. Karena kalau tidak demikian, ma yufsid aksar mimma yuslih, yang akan dia rusak lebih besar daripada yang akan dia perbaiki. Kama qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu, seperti dikatakan oleh Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 17, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah manusia itu untuk melakukan hal-hal yang baik, yang ma'ruf,
Yang ma'ruf ini yakni yang diketahui ada dalil perintahnya, sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, haji, umroh, jihad dan sebagainya, berbakti, menyambung silaturahim dan seterusnya. Ini ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang diketahui ada dalilnya dalam kitabullah. Maka bid'ah tidak termasuk yang ma'ruf. Bid'ah tidak termasuk yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah manusia dari mungkar, yakni perkara-perkara yang diingkari oleh syariat. Termasuk di dalamnya perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam syariat dan tidak ada dasar perintahnya, maka ini termasuk mungkar. Maka bid'ah itu termasuk ke dalam mungkar. Wanha 'anil munkar, dan laranglah manusia dari perbuatan mungkar. Dan yang ketiga, nasihat Luqman kepada anaknya, wasbir ala ma asobak, dan sabarlah kamu terhadap apa yang menimpamu di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Inna dzalika min azmil umur, karena sungguhnya yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar terhadap segala gangguan dan musibah yang menimpa, ini termasuk dari perkara-perkara yang teguh, yaitu keteguhan hati memiliki hal itu. Berkata rahimahullah, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fala budda min hadhihi tsalatsah al-ilmu war-rifqu was-sabru. Orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus memiliki tiga bekal ini, tiga perangkat ini. Memiliki ilmu terkait dengan perkara apa yang mau diperintahkan dan apa yang mau dilarang. Dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang dianjurkan untuk diperintahkan atau diperintahkan untuk dilaksanakan, dan tahu ini perkara yang harus dicegah atau dilarang dari manusia. Dia tahu itu ilmunya. Warifku, dia harus bersikap lemah lembut di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, dia harus bersabar. Wal ilmu qabla al amri wan nahyi war rifqu ma'ahu was sabru ba'dahu. Ilmu berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini harus dimiliki sebelum dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus tahu dulu apa yang mau diperintah dan apa yang mau dilarang. Jangan sampai dia memerintah orang perkara yang diharamkan atau yang dilarang oleh syariat, atau dia melarang seseorang dari perkara yang sesungguhnya itu dibolehkan, tapi karena kejahilannya menganggap ini dilarang sehingga dia sudah buru-buru melarang. Itu kalau tidak punya ilmu. Padahal itu masalah khilaf yang sebagian ulama membolehkan. Yang masih khilaf yang mu'tabar, bukan khilaf yang rusak. Itu sebagaimana keterangan di pertama oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama ilmu dulu sebelum beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ar-rifqu, yaitu kelemah lembutan ini bersamaan dengan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan kelemah lembutan, yaitu rifqu, kasih sayang, perlu kasih sayang. Maknanya tidak keras, tidak kasar, tidak membuat orang itu menjauh daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan as-sabru ba'dahu, kesabaran itu harus dimiliki ketika sudah menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika dia sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan selemah lembut apapun, akan ada orang-orang yang mengingkari perbuatannya, akan ada orang-orang yang membenci perbuatannya karena mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Wa in kana kullun minas thalatha la budda yakuna mustashiban fi hadhil ahwal, meskipun tiga unsur ini juga harus selalu ada dalam setiap pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang pertama itu harus memiliki ilmu, dan ilmu itu juga menyertai ketika penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian pula dengan
Ar-rifqu, kelemah lembutan itu sudah harus dimiliki sebelum dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang yang memang dasar awalnya tidak memiliki sifat ar-rifqu, kelemah lembutan, maka berusaha sekuat apapun ketika menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang terjadi akan hilang kesabarannya, hilang kelemah lembutannya, yang terjadi dia melakukan hal yang mungkin bisa lebih buruk. Maka dikatakan la budda yakuna mustasiban fi hadil ahwal, yakni selalu ada tiga ini, dan termasuk sabar. Sabar ketika orang dinasihati belum nurut, jangan kita vonis buru-buru, dasar sesat, nggak mau celaka kau. Nah, ini nggak boleh, haram. Tetap kita mengingatkan perbuatannya sesat, mengingatkan perbuatan itu sesat, dan mengingatkan bahaya bagi orang yang mati dalam kesesatan. Tetapi tidak memvonis orang yang, karena kita mengenal dalam sejarah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berdakwah dan diingkari oleh kaumnya, dan beliau terus mendakwahkan itu sampai mereka datang kepada Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi yang sebelumnya memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membunuh sahabat-sahabat beliau dalam berbagai peperangan. Tapi beliau tidak marah dan tidak membenci. Ketika mereka datang kepada Nabi dalam keadaan beriman, Nabi menerimanya dan tidak ada balas dendam ataupun kebencian. Kenapa? Karena kesantunan, kesabaran, kelemah lembutan, dan kesabaran dalam berdakwah tadi, kelemah lembutan dalam berdakwah. Wa hadza kama jaa fil athari an ba'di salafi wa rawahu marfu'an. Ini juga seperti tersebut di dalam asar yang diriwayatkan dari sebagian salaf yang mereka meriwayatkannya secara marfu' kepada Nabi. Al-Qadhi Abu Ya'la meriwayatkannya, menyebutkannya di dalam Al-Mu'tamad. Beliau mengatakan la ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari illa man kana faqihan fi ma ya'muru bih, faqihan fi ma yanha an, rafiqan fi ma ya'muru bih, rafiqan fi ma yanha an, haliman fi ma ya'muru bih, haliman fi ma yanha anhu. Al-Istiqamah. Al-Istiqamah ini dalam kitabnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab Al-Mu'tamad, yakni janganlah orang yang memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, melainkan ia orang yang faqih, orang yang berilmu terhadap apa yang dia perintahkan, berilmu terhadap apa yang dia larang. Dia hendaknya orang yang lemah lembut terhadap apa yang dia perintahkan, lemah lembut terhadap apa yang dia larang, dan bersikap halim, yaitu bersikap sabar santun terhadap apa yang dia perintahkan, dan sabar santun lemah lembut terhadap apa yang dia larang. Jadi tiga sifat ini harus melekat: berilmu, lemah lembut, dan sabar santun, tidak terburu-buru memvonis. Wa insyaallah dengan demikian maka insyaallah dakwahnya, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya akan memberikan kebaikan bagi dirinya maupun bagi umat. Wallahu taala a'lam. Hadza wa naktafi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.